guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodo, selamat datang di channel Info Japan. Sebelum lanjut ke videonya, silakan kalian ambil dulu kopi. Kita budayakan menonton sambil minum kopi, oke guys? Let's go. Guys, jadi di video kali ini saya masih ingin membahas seputar program magang ke Jepang. Dan di video sekarang saya ingin membahas topik tentang persyaratan magang Jepang ya. Tentunya buat kalian yang ingin pergi ke Jepang, yang ingin bekerja di Jepang, yang ingin menjadi seorang peserta praktek kerja di Jepang, kalian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak IM atau penyelenggara praktek program magang ke Jepang ini. Dan inilah persyaratannya. Oke guys, akan dibahas pada video kali ini. Ya, persyaratan pertama adalah persyaratan umum yang biasanya digunakan untuk melamar kerja ke PT atau melamar kerja ke pabrik dan ke tempat-tempat lainnya. Tetapi sedikit berbeda, persyaratan umum untuk praktek kerja ke Jepang itu hampir sama dengan persyaratan untuk mendaftar TNI dan Polri. Nah guys, persyaratan umum itu antara lain ini dia. Yang pertama, kalian harus berkewarganegaraan Indonesia ya, wajib. Yang kedua, minimal lulusan SMA atau sederajat seperti SMK, terus SMA Islam atau Aliyah dan yang lainnya ya. Yang penting sederajat SMA. Dan untuk D3 ke atas juga S1 juga bisa ya. Terus selanjutnya harus mempunyai sertifikat latihan kerja. Itu untuk yang lulusan SMA. Kalau misalkan kalian yang sudah lulus SMA dan sudah pernah bekerja dan kalian sudah mempunyai paklaring atau sertifikat kerja, kalian boleh melampirkan itu. Minimal pengalaman untuk paklaringnya adalah minimal 1 tahun. Nah, untuk sertifikat untuk kalian yang belum pernah bekerja sama sekali dan tidak mempunyai sertifikat paklaring, kalian harus mengikuti pelatihan kerja di BLK maupun di BLK pemerintah atau di BLK swasta ya. Nah, untuk sertifikat ini wajib teknik ya untuk kalian yang sudah bekerja ataupun untuk yang membuat sertifikat pelatihan kerja ya, itu wajib teknik. Nah, untuk SMK, untuk lulusan SMK itu tidak perlu ya. Jadi untuk lulusan SMK itu kalian langsung saja daftar tanpa menggunakan surat latihan kerja. Untuk sertifikat latihan kerja yang kalian dapatkan dari BLK itu minimal 220 jam ya, jam latihannya. Selanjutnya adalah laki-laki maupun perempuan ya. Usia minimal 19 tahun dan maksimal 26 tahun. Itu yang untuk yang lulusan SMA. Tetapi untuk yang lulusan SMK itu bisa daftar pada usia 18 tahun. Selanjutnya, tinggi badan minimal 160 cm dan berat badan ideal ya. Usahakan jangan kurang dari 50 kg untuk berat badan. Ideal lebih bagus ya. Tidak boleh
cacat fisik, maupun itu pernah patah tulang atau ada kehilangan anggota tubuh yang lainnya, itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan. Jadi harus lengkap. Tidak boleh ada bekas tindik maupun ditindik, tidak boleh ada bekas tato maupun ditato, itu tidak boleh ya. Karena di Jepang orang yang menggunakan tato, orang yang menato tubuhnya itu adalah ditandakan seorang yakuza atau seorang preman di Jepang. Jadi itu nggak boleh ya. Selanjutnya adalah tidak buta warna ataupun berkacamata. Jadi tidak boleh minus ya, tidak boleh minus. Terus juga yang terakhir adalah memiliki kemauan. Itu aja guys untuk persyaratan umumnya. Oh ya, tambahan ya. Untuk persyaratan umum, kalian harus melengkapi dokumentasi. Ini juga termasuk pada persyaratan umum. Dokumentasi apa saja? Dokumentasi yang kalian butuhkan adalah antara lain ijazah, kartu kakak, KTP asli, terus akte kelahiran, kartu KTP orang tua, surat izin orang tua, surat pernyataan tidak pernah mengikuti atau belum pernah mengikuti program praktek pemagangan kerja ya. Itu yang harus kalian buat, yang harus kalian kumpulkan pada saat dokumennya. Oke guys, itu tadi persyaratan yang pertama adalah persyaratan umum, dan selanjutnya ada persyaratan yang kedua. Apa itu persyaratan yang kedua? Persyaratan yang kedua adalah persyaratan khusus ya. Jadi untuk kalian bisa berangkat ke Jepang itu ada seleksi. Nah, seleksi ini tuh adalah disebut sebagai persyaratan khusus. Apa saja seleksinya? Ini dia. Oke guys, untuk seleksi ada beberapa hal yang diteskan pada saat seleksi. Yang pertama, kalian wajib mengumpulkan dokumen yang telah tadi saya sebutkan untuk administrasi. Nah, dokumen itu harus asli semua dan kalian tidak boleh memalsukannya atau menggunakan identitas orang lain, itu tidak boleh ya. Dan juga yang perlu diingat adalah di setiap dokumen itu nama kalian maupun tempat tanggal lahir kalian itu semuanya harus sama. Jadi kalau misalkan ada ijazah yang berbeda namanya dengan kartu KTP, KK, dan akte kelahiran, kalian harus meminta surat keterangan kepada sekolah yang mengeluarkan ijazah itu, maupun itu ijazah SMA, SMP, maupun SD ya. Jadi harus ada keterangan atas ijazah itu. Nah, selanjutnya setelah pengecekan dokumentasi, ada tes matematika. Ini kalian harus lulus tes matematika. Tes matematika itu ada 20 soal. Dan matematika itu adalah pelajaran waktu SD. Jadi matematika ini adalah pelajaran waktu kalian SD. Mulai dari pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan rumus keliling luas. Itu aja untuk matematika. Jadi sangat mudah untuk matematika ya. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu tes kesehatan. Nah, setelah tadi yang saya bahas itu, kalian tidak boleh cacat fisik. Nah, akan dites pada saat tes kesehatan. Jadi akan dicek seluruh anggota tubuh kalian, mulai dari THT, terus ke tubuh, terus ke bawah semua, ke kaki, ke tangan. Pokoknya tidak boleh ada cacat fisik. Mulai dari panu, terus buta warna, mata minus, tidak mendengar, tidak merasakan apa yang nanti dilakukan oleh petugas, itu kalian tidak merasakannya. Nah, itu adalah kekurangan fisik ya. Terus juga untuk tangan, jari-jari kalian harus komplit,
Kaki juga sama, tidak boleh ada patah tulang, maupun itu sudah lama atau baru. Guys, untuk patah tulang, mungkin buat kalian yang pernah patah tulang, kalian bisa akali dengan cara pada saat petugas memegang salah satu anggota tubuh kalian yang pernah patah tulang dan mereka memijat dengan kencang. Kalau misalkan memang terasa sakit, bilang sakit. Kalau misalkan memang tidak terasa sakit, bilang tidak sakit ya. Karena kalau misalkan kalian bisa lulus kalau misalkan kalian bilang tidak sakit dan kalian tahan rasa sakit itu. Tetapi setelah kalian berangkat ke Jepang, itu akan sangat tersiksa di Jepang. Karena apa? Karena di Jepang itu musimnya sangat ekstrim ya. Jadi untuk yang pernah patah tulang itu bahaya sekali pada saat musim dingin. Selanjutnya, yang keempat adalah tes fisik, di mana banyak orang gagal pada saat tes fisik ini. Kalian harus berjuang. Tes fisik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lari jarak 3 km. Kalian harus bisa tempuh dalam waktu 15 menit atau kurang. Tidak boleh lebih dari 15 menit karena itu akan gagal ya, pasti. Terus yang kedua adalah push up. Push up itu sebanyak 35 kali. Dan push up akan dihitung bersama peserta lainnya, jadi bareng, nggak seperti pada saat yang untuk kalian yang pernah daftar polisi dan TNI, itu tes push up-nya tidak sama ya. Kalau misalkan TNI dan Polri, tes push up-nya itu di waktu 1 menit. Kalian mampu berapa? Tapi kalau untuk IM ini, kalian dikasih push up 35 kali dan kalian harus bisa 35 kali. Dan untuk penghitungannya itu tidak di waktu, tetapi dihitung secara bersama-sama. Terus yang ketiga adalah sit up ya. Sit up juga sama sistemnya seperti push up. Nah, tetapi untuk jumlah sit up lebih sedikit, yaitu cuma 25 kali. Nah, setelah kalian lulus tes fisik, kalian boleh berbangga sedikit, itu nggak apa-apa. Karena tes fisik ini adalah tes yang paling berat menurut saya. Selanjutnya, kalian akan ada tes terakhir pada saat seleksi, yaitu tes wawancara. Oke guys, jangan kaget tes wawancara untuk ke Jepang pakai bahasa Jepang. Nggak, di saat seleksi ini akan menggunakan bahasa Indonesia. Nggak perlu kalian belajar dulu bahasa Jepang juga nggak perlu, nggak apa-apa. Karena tes ini akan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pada saat tes wawancara ini, panitia akan menanyakan beberapa hal dan kalian harus menjawab dengan hati yang tulus ya, jangan berbohong sama sekali, oke? Oke guys, itu adalah semua tes pada saat seleksi. Itu semuanya ada 5 ya, ada 5 ya. Mulai dari dokumentasi, terus matematika, terus kesehatan, fisik, dan wawancara. Itu semua tidak berakhir di situ guys. Kalian akan disuruh pulang dan menunggu selama kurang lebih 1 minggu untuk hasil wawancara ya. Jadi untuk hasil wawancara itu tidak langsung dikasih, tetapi disuruh menunggu selama 1 minggu di rumah. Nah, kalau misalkan kalian sudah lulus tes wawancara, setelah keluar hasilnya dan kalian dinyatakan lulus, selanjutnya adalah MCU, Medical Check Up. Nah, untuk Medical Check Up ini kalian diwajibkan membayar sendiri, itu kurang lebih 1.500.000. Untuk komplitnya kalian boleh lihat di video yang sebelumnya ya, tentang biaya magang ke Jepang. Di sana saya jelaskan komplit, sekomplit-komplitnya. Nah, untuk MCU apa aja yang dicek? Untuk MCU itu mulai dari THT juga dicek lagi, terus seluruh tubuh juga dicek lagi, dan yang paling penting adalah dalam ya. Jadi mulai dari paru-paru, jantung, terus lambung, semuanya pokoknya dicek ya. Nah, untuk MCU ini saya sarankan kalian tidak menggunakan cara curang seperti minum kecap sebelum rongsen lah,
minum air beer brand sebelum rongsen lah, itu nggak boleh ya. Kenapa? Percuma kalian melakukan MCU. Uang yang kalian keluarkan itu percuma kalau misalkan kalian ditutupi ya. Kalau misalkan di dalam diri kalian, di dalam tubuh kalian ada penyakit nggak terdeteksi ya sama MCU, karena kalian minum kecap lah, karena kalian minum beer brand lah, itu percuma ya. Uang 1 juta kurang lebih 1.500.000 itu percuma, karena tidak bisa mengecek tubuh kalian, tidak bisa mengetahui tubuh kalian apakah tubuh kalian sehat atau tidak ya. Nah, jadi nggak boleh ya, saya sarankan. Tapi itu terserah kalian, kembali lagi kepada diri kalian sendiri ya. Mau yang melakukan silakan, yang tidak melakukan lebih bagus ya. Oke guys, setelah MCU, nah untuk MCU sendiri sama seperti pada saat wawancara, hasilnya tidak langsung dibagikan, tetapi harus menunggu kurang lebih selama 1 bulan. Nah, untuk 1 bulan ini kalian harus belajar bahasa Jepang, karena setelah kalian lulus MCU, medical check up, kalian akan ada lagi tes, yaitu yang namanya tes bahasa Jepang. Nah, tentu aja buat kalian yang mau ke Jepang ya harus bisa bahasa Jepang, ya harus lulus tes bahasa Jepang. Tapi untuk tes bahasa Jepang ini jangan khawatir ya, karena memiliki beberapa kesempatan. Walaupun di kesempatan pertama kalian gagal, kalian bisa mengulangi tes pada saat kesempatan selanjutnya ya. Nah, setelah tes bahasa Jepang selesai, kalian tinggal mengikuti alurnya, karena alurnya itu lumayan sangat lama, kurang lebih 8 bulan lagi setelah beres tes bahasa Jepang, setelah lulus tes bahasa Jepang. Nah, itulah persyaratan khusus ya. Persyaratan yang ketiga, ini persyaratan terakhir. Persyaratan yang harus kalian miliki, yaitu duit ya guys. Jadi seperti apa yang telah saya bahas di video sebelumnya, buat kalian yang belum nonton silakan kalian cari di playlist, karena ada di sana yang judulnya itu biaya magang ke Jepang. Itu semuanya perlu duit, dan sudah saya rangkum semuanya mulai dari awal sampai kalian berangkat ke Jepang. Itu semuanya sudah dijelaskan dengan detail ya. Kurang lebih segitunya itu ada ya di video saya yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video saya dan kalian pengen tahu berapa sih magang ke Jepang itu biayanya, mahal kah, gratis kah? Saya rasa sih nggak gratis ya, karena nggak ada yang gratis. Maupun itu masuk LPK, maupun itu untuk MCU, maupun itu untuk pelatihan tahap pertama, pelatihan tahap kedua, itu semuanya tidak gratis ya. Oke guys, itu aja untuk video kali ini tentang persyaratan magang ke Jepang. Buat kalian yang ingin ke Jepang, saya memberikan beberapa saran. Yang pertama, kalian harus semangat. Jadikan ini adalah cita-cita kalian. Jangan sampai hanya setengah hati, jangan sampai kalian hanya mencoba-coba ya, karena prosesnya yang begitu panjang dan memakan biaya. Kalau misalkan kalian berhenti di tengah jalan, kalian gagal di tengah jalan, itu akan percuma ya. Jadi kalian harus benar-benar jangan setengah hati. Oke guys, thank you udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe,